Apakah uang masih ada di kantong kita, atau sekarang disimpan di layar? Suatu hari nanti, apakah kita akan bisa mengirim uang kemana saja di dunia tanpa pernah menyentuh uang tunai fisik? Atau mungkinkah ada ekonomi yang tidak bisa dikontrol pemerintah dan tidak mengenal batas negara? Pada paruh kedua 2020-an, pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi sekadar mimpi. Cryptocurrency berkembang pesat dari alat investasi menjadi salah satu urat nadi keuangan global paling dinamis. Saat ini, kripto menyentuh tidak hanya investor, tetapi juga pemerintah, perusahaan, dan individu. Namun, pertanyaan utamanya adalah, di mana kripto benar-benar digunakan, negara mana yang terdepan dalam transformasi ini, dan apa yang menanti kita di masa depan? Untuk memahami kondisi dunia kripto saat ini, kita harus melihat dulu pada kasus penggunaan aslinya. Karena kripto kini bukan hanya aset yang tersimpan di dompet digital, ia adalah kekuatan tak kasat mata yang mengubah cara kerja ekonomi global. Ada 5 area utama di mana cryptocurrency menonjol secara global: pembayaran lintas negara, perlindungan terhadap inflasi, e-commerce dan pembayaran digital, keuangan terdesentralisasi DeFi, dan ekonomi konten digital. Masing-masing menjawab kebutuhan berbeda dalam dunia keuangan. Pertama, mari kita lihat pembayaran lintas negara. Dulu, mengirim uang antar negara membutuhkan waktu berhari-hari dan biaya tinggi. Sekarang, berkat kripto, hanya butuh detik dengan satu klik. Terutama stablecoin telah merevolusi area ini dengan transaksi tanpa perantara berbiaya rendah. Di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, jutaan orang kini memilih kripto untuk transfer uang dari luar negeri. Ini menciptakan jembatan keuangan baru bagi populasi yang tidak mendapat layanan perbankan. Kasus penggunaan besar kedua adalah perlindungan terhadap inflasi. Di beberapa negara, mata uang lokal kehilangan nilai dengan cepat. Orang-orang kini lebih suka aset digital daripada uang kertas. Khususnya dalam ekonomi seperti Turki, Argentina, Nigeria, dan Venezuela, warga beralih ke Bitcoin atau stablecoin berbasis dolar untuk melindungi aset mereka. Di negara-negara ini, kripto bukan sekadar investasi, melainkan alat pertahanan. Orang-orang kini lebih sering bertanya, bagaimana cara melindungi, daripada bagaimana cara untung. Ketiga, pembayaran dengan kripto makin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa toko teknologi, platform game, dan situs e-commerce kini menerima kripto langsung sebagai metode pembayaran. Meskipun pemanfaatan ini masih dalam tahap awal, ini adalah sinyal masa depan. Tapi ada pertanyaan yang sering muncul, apakah pembayaran kripto benar-benar aman? Jawabannya, ya. Teknologi blockchain mengenkripsi transaksi, membuatnya tak dapat diubah dan dapat dilacak. Namun, kesalahan pengguna tidak dapat dikembalikan. Jika kripto dikirim ke alamat yang salah, tidak bisa diambil kembali. Jadi sistemnya aman, tapi kesadaran pengguna sama pentingnya dengan teknologinya. Area keempat adalah keuangan terdesentralisasi DeFi. Sistem ini membawa inovasi yang mengguncang perbankan tradisional. Sekarang, Anda tidak perlu bank untuk mendapat pinjaman, bunga, atau membuat asuransi. Siapapun dengan akses internet dapat menggunakan layanan ini langsung dari dompetnya. Ada pertanyaan lain yang muncul. Bisakah kripto menggantikan bank? Belum sepenuhnya. Namun jelas, kripto mengisi celah di mana perbankan terbatas. Dari segi kecepatan, akses, dan transparansi, DeFi sudah lebih unggul dari sistem klasik. Area kelima adalah ekonomi konten digital dan game. Hari ini, jutaan pengguna mendapatkan penghasilan dari bermain game bertenaga kripto. Seniman menjual karya mereka secara digital dengan NFT. Pengguna bisa melakukan jual-beli di dunia virtual. Ini benar-benar mengubah konsep kepemilikan digital. Aset digital sekarang punya nilai ekonomi nyata. Jadi bagaimana kasus penggunaan luas ini memengaruhi ekonomi dunia? Cryptocurrency kini cukup kuat untuk menantang kebijakan moneter pemerintah dan cukup mudah diakses untuk mengurangi ketimpangan finansial. Apakah mereka ancaman atau peluang? Jawabannya, keduanya.
Beberapa ekonomi takut kripto akan melemahkan bank sentral. Namun sistem yang sama memberi kebebasan finansial bagi jutaan orang yang tak punya akses bank. Sekarang, seseorang tanpa rekening bank bisa ikut sistem keuangan global hanya dengan smartphone. Tentu saja, perdebatan tidak berhenti di situ. Apakah cryptocurrency benar-benar merusak lingkungan? Dulu, penambangan Bitcoin dikritik karena konsumsi energi tinggi. Tapi sekarang, sistem baru seperti Proof of Stake POS telah mengurangi penggunaan energi hingga 99%. Seiring kemajuan teknologi, sistem kripto semakin ramah lingkungan. Negara-negara yang paling banyak menggunakan kripto hari ini menonjol, tidak hanya karena teknologinya, tapi juga kebutuhan ekonomi. Berdasarkan data 2025, India memiliki populasi pengguna kripto terbesar di dunia dengan sekitar 119 juta pengguna. Amerika Serikat menjadi pusat investasi institusi dengan 65 juta pengguna. Brasil adalah pasar dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Latin. Vietnam memiliki tingkat adopsi lebih dari 21% populasi. Nigeria adalah pemimpin Afrika dalam transaksi kripto. Turki menonjol lewat populasi mudanya, minat digital, dan kondisi ekonomi. Mengapa Turki sangat tertarik dengan kripto? Karena inflasi tinggi, volatilitas mata uang, dan populasi muda yang akrab teknologi menjadikan kripto alternatif alami. Pemerintah di seluruh dunia merespons naiknya kripto dengan cara berbeda. Beberapa negara seperti El Salvador menerima kripto sebagai mata uang resmi. AS dan Uni Eropa mengembangkan regulasi untuk perlindungan investor dan pencegahan pencucian uang. Negara seperti Tiongkok memilih membatasi penggunaan. Ini membuktikan bahwa kripto kini menjadi isu politik, bukan sekadar ekonomi. Melihat ke depan, muncul pertanyaan baru. Jika adopsi kripto bertambah, bagaimana ekonomi global akan berubah? Mata uang nasional akan menjadi digital. Bank akan mengintegrasikan infrastruktur blockchain dan transaksi peer-to-peer akan sepenuhnya terdesentralisasi. Siapa yang akan memimpin transformasi ini? Kemungkinan negara-negara yang berfokus pada inovasi seperti India, AS, Turki, dan Singapura akan menjadi pusat kripto masa depan. Pada akhirnya, apa yang dimulai pada 2009 hanya dengan beberapa baris kode, pada 2025 telah sampai ke jantung ekonomi global. Cryptocurrency kini berperan aktif tidak cuma dalam investasi, tapi juga dalam pembayaran lintas negara, perlindungan nilai, seni digital, dan akses finansial. Meski mungkin belum sepenuhnya terintegrasi ke kehidupan sehari-hari di tiap negara, kripto kini berdiri di pusat tatanan keuangan, bukan di pinggiran. Dan dalam waktu yang tidak begitu jauh, sejarah uang mungkin ditulis ulang, tapi kali ini dalam baris-baris blockchain. Di video ini, kita telah membahas bagaimana cryptocurrency membentuk keuangan global dan apa yang mungkin terjadi ke depan. Jika Anda tertarik dengan dunia kripto, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ide Anda sangat berarti bagi kami.